Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Rukmanasari akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat berbagai grafik statistik pada SPSS versi 25. Yang pertama, kita buka dulu data personalia, lalu kita klik graph chart builder, kita klik OK. Nah, setelah itu ada tampilan seperti ini. Kemudian kita klik simple bar, klik and drag pada tersebut, lalu banyak sekali pilihannya. Terus kita ada X aksis dan Y aksis. Nah, ini gaji per bulan ini, kita klik drag di Y aksis. Kemudian status karyawan, kita klik and drag, kita taruh bagian X aksis. Nah, setelah itu kita pilih statistiknya, ada banyak pilihan, mean, kemudian modus, kita pilih mean. Pada edit properties ini kita biarkan seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini gaji per bulan, lebih banyak yang sudah menikah di atas 600, belum menikah sedikit, kita klik dulu. Lalu yang kedua, pembuatan grafik dengan legalisasi dialog. Kita buka data karyawan. Nah, setelah itu kita klik graph, legalisasi dialog, kita klik bar, lalu kita klik ini, biarkan pada simple, dan summary for group of cases. Terus kita klik define. Nah, setelah itu kita masukkan kategori aksisnya, tahun masuk, link dan drag. Kemudian bar representnya kita tetap pilih yang persen. Nah, tahun masuknya kita pilih kategori aksis. Habis itu kita tetap pilih percent of cases. Setelah itu kita klik titles. Titel pertama grafik bar presentase karyawan. Subtitlenya berdasarkan tahun masuk karyawan. Footnote-nya data karyawan. Kita klik continue. Kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Paling banyak data tahun 1993, disusul kedua 94, 92, lalu 95 dan 96 itu sama persentasenya. Nah, kemudian kita akan membuat grafik bar dengan fasilitas legend variable. Yang pertama, kita buka file data karyawan tadi, terus graph, terus legalisasi dialog. Kemudian kita klik bar. Lalu kita klik stacked, kita ganti stacked. Setelah itu biarkan data insertnya, terus kita klik define. Nah, masukkan, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik tahun masuknya, kita drag ke kategori aksis. Nah, setelah masuk kategori aksis tahun masuk, kita berepresentnya kita biarkan di end of cases. Kemudian define
stuck by, tetap, terus detailsnya kita isi dengan grafik bar presentase karyawan. Lalu subtitlenya kita isi dengan grafik bar presentase karyawan juga sama. Kita copy aja, lalu kita paste di sini. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu kita masukkan variabel posisi pada define stuck by. Nah, itu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi data karyawan ini posisi manajer, yang paling banyak itu 93 itu karyawan, kedua 94, 92. Lalu posisi supervisor itu ada di 92, 93, 94, 96. Terus manajer itu hanya 92 sama 93. Terus yang asisten manajer 92 sama 94 saja. Nah, setelah itu kita buat grafik bar dengan fasilitas panel variabel. Panel variabel adalah sebuah variabel kategorikal yang berfungsi untuk menampilkan sebuah grafik menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi variabel yang menjadi panel tersebut. Nah, kita buka lagi data karyawan, kita pilih graph, legacy dialog, kita pilih bar. Setelah itu kita pilih stacked lagi. Setelah itu kita klik define. Nah, biarkan tampilannya seperti itu tadi. Setelah itu kategori access-nya kita biarkan tahun masuk. Bar represent-nya kita biarkan end of cases. Kemudian define-nya kita biarkan posisi. Kita buka titelnya tetap grafik bar presentase karyawan, subtitlenya kita ganti berdasarkan tahun masuk dan posisi karyawan untuk setiap status karyawan. Berdasarkan tahun masuk dan posisi karyawan untuk setiap status karyawan. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik variabel panel by itu bagian rows, variabel status kita pindah pada rows. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi status karyawan itu ada di 93, 94, 92.
lalu supervisornya ada di 94, 96, 93, 95 sampai 92 gak ada. Kemudian kita X. Nah, lalu kita akan membuat grafik bar 3 dimensi. Kita buka tadi data karyawan, lalu kita klik menu graph, list legacy dialog, terus kita pilih 3D bar. Setelah itu kita biarkan X representnya group of cases, Z axis representnya kita biarkan group of cases. Nah, ini kita biarkan, lalu kita klik decline, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita pilih bar representnya jadi mean of values. Kemudian bawahnya ada perubahan warna, variabelnya bisa diisi. Kita isi dengan gaji awal, kita drag. Nah, seperti itu. Lalu pendidikan kita klik and drag pada X kategori axis. Lagi status kita klik and drag pada Z kategori. Kemudian kita buka icon titles, terus kita ketik chart titelnya grafik bar gaji awal karyawan. Yang kedua berdasarkan pendidikan dan status karyawan. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pendidikan sarjana, akademi, SMA. Statusnya menikah, belum menikah. Terus min gaji awalnya itu. Nah, kemudian kita akan membuat grafik bar 3 dimensi kompleks. Kita X dulu, lalu kita buka data karyawan lagi, habis itu graph, di dialog, terus itu, terus kita ganti tetap ya. Kemudian tetap gaji awal, mean of values, pendidikan di X kategori axis, Z company axis, lalu posisi tertarik di rows. Setelah itu tahun masuknya kita isi pada start tahun masuk. Lalu kemudian kita klik titles, kita klik ini gaji bar awal, lalu subtitlenya kita tambahkan untuk tiap posisi pada tahun masuk karyawan. Kita klik
continue. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul grafik seperti ini. Ini hasilnya. Belum menikah. Lalu ini tahun masuknya berdasarkan warna, dan ini posisinya. Nah, setelah itu kita akan membuat grafik jenis pi atau lingkaran. Kita X dulu, kita no. Nah, kita buka file data karyawan. Lalu kita klik bagian graph, legalisasi dialog, terus pi, terus ini biarkan gitu. Lalu kita klik define. Nah, setelah itu define slice by. Kita isi dengan posisi. Kita klik and drag posisi. Selanjutnya slice represent kita ganti jadi sum of variables. Lalu kita masukkan variabelnya gaji awal, kita klik drag ke variabel. Setelah itu kita klik tombol titles. Pada line 1 kita isi grafik pi posisi karyawan. Subtitlenya kita isi berdasarkan gaji awal. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, kan tampilannya akan seperti ini. Gaji awalnya banyak di supervisor, kemudian manajer, karyawan, asisten manajer, lalu manajer. Kita klik lalu kita akan membuat grafik simple pi dengan panel. Kita klik X, no. Setelah itu kita buka data karyawan tadi, terus graph, legalisasi dialog, terus kita klik pi. Ini tetap summary for group of cases. Kita klik define. Nah, setelah itu kita tetap pakai sum of variable. Kita tetap pakai itu juga tetap variabelnya gaji awal, define-nya posisi, lalu bagian panel by, bagian rows kita isi dengan pendidikan. Kita klik drag pendidikan. Nah, setelah itu kita klik title lagi, kita isi dengan chart title-nya, grafik posisi karyawan ditambah dan gaji awal. Subtitlenya berdasarkan tingkat pendidikan. Kita hapus, kita isi tingkat pendidikan. Lalu kita klik OK, continue, lalu OK.
Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karyawan, posisi karyawan paling banyak SMA, lalu supervisor. Pendidikan akademi paling banyak posisinya supervisor, kemudian kedua asisten manajer. Lalu sarjana kebanyakan posisinya manajer dan supervisor. Kita akan membuat grafik simple P dengan variabel terpisah atau separate variable. Nah, ini data karyawannya. Pilih legalisasi dialog, lalu P, kemudian summary of cases, terus kita klik define, kita ganti summary of variables, lalu slash represent kita isi dengan variabel gaji awal. Kita klik drag situ, terus gaji akhirnya kita klik drag. Nah, setelah itu bagian panel by masukkan variabel pendidikan. Kita masukkan pendidikan ke dalam rows. Nah, kita klik bagian titles, chart titelnya kita isi grafik P perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Awal dan gaji akhir. Subtitelnya kita isi berdasarkan tingkat pendidikan. Continue, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini hasilnya. Grafik berbanding gaji berdasarkan tingkat pendidikan. Kebanyakan gaji akhir. Selanjutnya kita akan buat grafik simple P dan variabel terpisah atau separate variable. Ini kita klik 2 kali, muncul chart editor. Lalu kita klik elemen, kita klik show data label. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi itu ada pembagiannya. Ada number format, chart, data value, label, variable, field, dan border, dan lain sebagainya. Setelah itu kita klik elemen, kita X dulu, kita klik elemen, kita klik export slice. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat, tampilannya akan seperti ini. Supervisor, kemudian disusul karyawan, asisten manajer, lalu manajer, lalu asisten manajer. Kita X. Kita akan membuat grafik jenis line. Kita buka datanya, sales, lalu kita klik
kita buka data sales. Nah, lalu kita klik grab, terus pilih legasi dialog, pilih line. Setelah itu akan ada line chart, pilih simple, ada multiple, ada drop line, lalu kita pilih simple, kita klik define lagi, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita line representnya, kita pilih order statistik, lalu variabel salesnya kita klik enter pada bagian variabel, lalu kategori aksesnya kita isi dengan kode, kita drag, lalu kita klik titles, kita isi dengan graphic line sales produk X, graphic line sales produk X. Nah, klik continue, kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tada! Jadi di kode 41 itu yang paling banyak sales produk X-nya. Lalu kita akan buat grafik line ringkas. Kita klik grab lagi, line legalisi, lalu pilih line, lalu kita pilih simple, klik define. Nah, ini kita tetap order statistik, kemudian variabelnya tetap sales, kategorinya kita ganti dengan tahun. Setelah itu kita klik titelnya kita tambah per tahun, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, muncul tabel seperti ini, jadi lebih simpel. Tertingginya tahun 2004. Kemudian kita akan membuat grafik line panel. Kita buka file sales, lalu menu grab lagi, legasi dialog, kemudian line, kemudian kita pilih simple, kita pilih define. Nah, pada variabelnya kita tetap order statistik, terus variabelnya tetap sales, kategorinya kita ganti dengan bulan, kita pindah, kita ganti dengan bulan. Setelah itu pada panel variabel, panel by, ini rows-nya kita isi dengan variabel tahun. Nah, setelah itu kita klik title,
Ini per tahunnya kita ganti jadi per bulan. Subtitlenya kita isi dengan untuk setiap tahun. Setiap tahun kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada bulan ini kan enggak urut. Nah, ini kita akan mengurutkan bulan-bulannya. Kita klik 2 kali. Terus ada chart editor. Nah, ini kita klik bulannya. Habis itu kita muncul tampilan seperti itu. Kita klik properties window. Nah, tuh. Setelah itu kita klik kategoris, lalu sort by, kita klik custom, kemudian kita akan atur bulannya, kita urutkan. Januari kita drag ke atas, Februari juga, terus Maret kita drag ke atas, kita urutkan April, Mei, Juni kita taruh di atas, Juli, Agustus, nah Agustus ini kita bawa ke bawah, terus September kita bawa ke atas. Nah, selesai kita klik apply, lalu kita klik close. Nah, maka akan runtuh seperti ini: Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Nah, itu kita X, kita close.